dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, setelah 3 hari berlangsung, one way nasional dari kilometer 70 Tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 Tol Kalikangkung dalam arus mudik Lebaran 2025 resmi ditutup pagi ini oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Penutupan one way nasional dilakukan setelah evaluasi menunjukkan kondisi lalu lintas H-1 jelang Lebaran sudah terkendali dan lancar. Flag off penutupan dilakukan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di kilometer 71 Tol Cikopo Palimanan. Sejumlah stakeholder hadir, diantaranya Menhub Dudi Purwagandi, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Dirut Jasa Marga dan Dirut Jasara Harja. Sejak H-2 Lebaran, tercatat sebanyak 1,65 juta kendaraan telah terdistribusi dari proyeksi total 2,1 juta kendaraan pemudik yang meninggalkan Jakarta. Jadi secara resmi kami menutup pelaksanaan one way nasional pagi ini. Selanjutnya kami akan melakukan persiapan untuk arus balik Lebaran. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, jalur Gentong Tasikmalaya terpantau ramai dilewati oleh pemudik. Kendaraan yang melintas masih didominasi oleh plat luar daerah dan kendaraan pribadi. Kepadatan kendaraan hari ini tidak sepadat hari-hari kemarin. Di jalur Gentong sendiri biasanya mengalami kepadatan pada dini hari dan sore hari. Polres Tasikmalaya Kota pada Sabtu sore juga sudah memberlakukan one way atau satu arah menuju ke Tasikmalaya. One way sendiri diberlakukan karena imbas macetnya dari arah Nagrek, Jawa Barat. Sementara untuk puncak arus mudik terakhir diprediksi terjadi pada hari ini. Satu hari jelang Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau lancar tanpa adanya hambatan. Volume kendaraan pemudik yang melintas juga menurun seiring dengan pencabutan rekayasa lalu lintas nasional dan lokal pagi ini. Terhitung setiap jamnya ada sekitar 1.000 lebih kendaraan yang melintas di exit gate Kalikangkung. Jumlah kendaraan ini menurun dibandingkan hari Sabtu dan puncak arus mudik Jumat lalu. Seiring penurunan arus pemudik, pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way nasional dari kilometer 70 Cikampek hingga 424 Kalikangkung dan one way lokal resmi dicabut pagi ini. Bagaimana pantauan arus mudik di jalur arteri Gentong dan gerbang tol Kalikangkung hari ini? Sudah ada rekan kami Alvin Syaputra dan juga Putri Sofia. Kita sapa rekan Alvin terlebih dahulu. Alvin, silakan. Ya baik, Ana dan juga pemirsa memasuki H-1 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025 di mana untuk pantauan lalu lintas pada hari ini di lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau lengang dan belum adanya penumpukan ataupun kepadatan dari lalu lintas sendiri di mana salah satu titik yang terjadi kemacetan biasanya di tempat saya mengabarkan saat ini dari tahun ke tahun biasanya mengalami kemacetan ataupun kepadatan menjelang arus mudik tiba di mana untuk volume kendaraan per hari ini memang tidak setinggi hari-hari kemarin. Untuk data per hari ini sekitar 1.000 hingga 2.000 kendaraan per jamnya yang melintas di jalur Gentong ini. Namun untuk pada per kemarin sekitar 2.700 hingga 3.000-an kendaraan yang melintas di lingkar Gentong ini. Dan untuk puncak arus mudik memang masih diprediksi hingga per hari ini. Namun untuk jalur Gentong juga biasanya ramai ataupun padat di jam-jam tertentu saja seperti dini hari maupun setelah sholat asar. Nanti biasanya jalur Gentong ini mulai mengalami kepadatan ataupun penumpukan kendaraan. Dan untuk dominasi kendaraan sendiri masih didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2 dan juga banyaknya
bus yang melintas yang membawa para pemudik dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya. Dan untuk one way sendiri, pihak dari Polres Tasikmalaya Kota baru saja memberlakukan one way pada kemarin terakhir pada pukul setengah 4 sore hingga jam 4 sore. Itu pun memang adanya imbas kemacetan dari Nagrek, Jawa Barat. Dan untuk pantauan lalu lintas per hari ini belum adanya penumpukan ataupun kepadatan yang terjadi. Dan untuk nantinya masyarakat yang melintas di jalur Gentong pada hari ini harap berhati-hati karena Gentong memiliki jalur yang cukup ekstrim, berliku, serta banyaknya tanjakan serta turunan yang harus disiapkan oleh para pemudik dari kendaraan maupun kesehatan untuk para pemudik. Dan juga pihak kepolisian juga sudah menyiapkan sebanyak 13 pos polisi di sepanjang jalur Gentong ini untuk mengamankan para pemudik jika nantinya ada terkendala dalam perjalanannya. Dan adapun nantinya juga pihak kepolisian juga akan melakukan one way ataupun satu arah jika nantinya kendaraan ataupun volume kendaraan di Gentong kian meningkat, jika nantinya ada penumpukan ataupun kepadatan yang terjadi. Dan untuk jalur Gentong ini juga masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang membawa barang-barang di atas, jika nantinya untuk bis sendiri juga membawa para pemudik yang melintas di lingkar Gentong ini. Sementara Ana, kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Alvin Saputra. Selanjutnya kami ajak Anda menuju Putri Sofia di Kalikangkung. Putri, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Ana dan juga pemirsa TV One. Kalau pantauan langsung kami di gerbang tol Kalikangkung pada H-1 Lebaran tahun 2025 ini memang tren volume ataupun arus pemudik yang ada pada pagi hingga siang hari ini jauh lebih menurun dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, terlebih pada hari Jumat yang merupakan puncak arus mudik tahun ini. Kalau kita berbicara mengenai volume kendaraan yang melintas per jamnya, pada hari ini memang rata-rata ada di 1.000 hingga 1.900 kendaraan melintas setiap jamnya yang exit dari arah Jakarta menuju ke Semarang di gerbang tol Kalikangkung. Ini artinya mayoritas masyarakat telah melakukan perjalanan mudiknya pada hari Jumat dan Sabtu kemarin. Karena memang untuk di gerbang tol Kalikangkung sendiri ini biasanya pada pagi hingga siang hari memang cenderung landai, namun akan mulai memadat begitu pada sekitar pukul 5 hingga 3, maksud kami pukul 3 hingga pukul 5 sore hari. Dan memang untuk rekayasa lalu lintas one way nasional dan juga one way lokal yang berlaku mulai dari kilometer 70 Cikampek dan hingga kilometer 414 Kalikangkung sendiri sudah secara resmi diberhentikan pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Yang mana tadi kami memantau memang sudah sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat, para petugas dari pihak pengelola tol ini mulai melakukan normalisasi sehingga kedua jalur dari jalur A, Jakarta-Semarang dan juga jalur B dari Semarang dan juga ke Jakarta ini sudah diberlakukan dua arah ataupun kembali normal kembali. Ini artinya bahwa bagi masyarakat ataupun Anda yang akan melangsungkan perjalanannya pemirsa melalui tol Transjakarta yang nantinya exit di gerbang tol Kalikangkung ini sudah diberlakukan sistem seperti semula. Tidak ada lagi one way nasional ataupun one way lokal yang semula dimulai pada kilometer 428 hingga ke kilometer 442 tol Bawen Semarang. Dan memang tadi kami melihat bagaimana proses normalisasi dan juga pembukaan kembali sistem dua arah, yang mana untuk di gerbang tol Kalikangkung sendiri seluruh gardu tolnya juga telah dioptimalisasikan bagi arah Jakarta-Semarang dan juga baik dari arah Semarang menuju Jakarta. Ini artinya semua gardu tol bisa dapat digunakan kembali seperti semula. Tidak ada lagi sistem satu arah yang diberlakukan sejak hari Jumat pukul 8:45 pagi tadi. Yang mana memang rekayasa lalu lintas ini kami pantau memang sejak Jumat kemarin sudah berjalan secara optimal, yang mana memang ini telah berhasil tidak adanya penumpukan ataupun kemacetan yang berarti di gerbang tol Kalikangkung sejak puncak arus mudik lalu. Untuk sementara demikian Ana, kami kembalikan ke studio. Terima kasih Putri Sofia. Sebelumnya juga ada Alvin Saputra mengabarkan dari lokasi masing-masing. Anda saja menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh